Selanjutnya, marilah kita mendengarkan pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, amma ba'd. Kita bersyukur di malam ini Allah memberikan fadl-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di surah Al-Muhtadin ini dalam rangka mengikuti pengajian rutin yang alhamdulillah sudah berjalan hampir setiap malam Rabunya. Salawat dan salam junjungan baginda alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada ahli keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, seluruh ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang mutabar mereka keduanya, yang kita muliakan bersama guru kita Abuya beserta keluarga beliau, dan juga yang kita muliakan Abuya kita yang telah mendahului kita, yang beberapa hari lalu genap setahun kepergian beliau. Semoga beliau ditempatkan oleh Allah pada tempat yang dicintainya. Kemudian yang kita muliakan juga para guru-guru kita yang telah mengajar kita sehingga kita kenal mana baik mana buruk, sehingga kita dapat mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga yang kita muliakan Wali Nandro sebagai perpanjangan tangan Abuya, membimbing kita, membimbing mengajak kita agar selalu berriyadhah, baik riyadhah zahir ataupun riyadhah batin. Riyadhah zahir, yang mana riyadhah zahir itu untuk menghilangkan kemalasan. Itu biasa kalau tidak ada hasil bawaannya maleh. Itu adalah umum itu. Karena kenapa? Karena pikiran kita diajarkan mulai dari kecil sampai besar itu akan sama dengannya. Padahal untuk melatih keikhlasan itu salah satunya hilang hitungan. Jadi umumnya kalau kita bersedekah mau ikhlas, kalau hitungannya tidak memberatkan, tidak terpakai lagi bisa sedekah.
Kalau masih ada keperluan sama kita, wah, sedekah juga, tapi tekanannya sampai 3 tahun. Tekanannya 3 tahun. Nah, itu riyadhah zahir itu gunanya melatih kebiasaan fisik kita dari kemalasan kepada giat. Karena malas itu adalah penyakit. Malas itu penyakit. Jadi kalau awak tidak ada nampak tidak ada terlihat pekerjaan yang kita bisa kerjakan, itu penyakit namanya. Makanya para ulama-ulama sufi itu kegiatannya banyak. Di luar kegiatan zikir dan mengajarnya, mereka buat kegiatan fisik lain yang bermanfaat. Mendapat rumput bermanfaat, membersihkan halaman bermanfaat, hal-hal yang bermanfaat. Itu namanya riyadhah zahir. Makanya wali itu mengajak kita untuk sering-sering beriadah latihan agar fisik kita ini tidak malas melakukan perbuatan yang baik-baik, tidak sia-sia. Dan juga riyadhah kebatinan. Riyadhah kebatinan ini apa? Lama awak tidak mengaji, kanakannya. Lama awak tidak berpikir, kanakannya ada berpikir lagi. Itu namanya mengajak awak berlatih riyadhah batin. Dan kenapa? Supaya hati kita jangan tertidur. Hati kita jangan tertidur merasakan kenikmatan angan-angan. Kemudian yang kami hormati Bapak Imam, pengurus surau dan seluruh jemaah, orang-orang tua kami yang berhadir di malam yang berbahagia ini. Sedikit saya sampaikan bahwa beberapa di pengajian yang lalu saya mengisi ada satu hukum yang salah saya sampaikan, yaitu tentang Jumat. Kemarin itu saya sampaikan kalau dapat 1 rakaat maka cukupkan 4. Ternyata tidak demikian. Kalau kita dapat 1 rakaat, batas 1 rakaat itu kan sampai bisa bersama-sama imam di ruku. Kalau sempat awak dapat imam tengah ruku, sampai juga awak ruku, sampai awak Allahu Akbar, ruku awak, sampai awak ruku untuk imam itu. Dengan tidak membaca Fatihah, Iftitah, pokoknya Allahu Akbar ruku kau. Berarti kalau sampai awak ruku bersama imam dapat 1 rakaat dengan imam. Kalau sampai di situ berarti awak tinggal tambah 1 rakaat. Setelah 1 rakaat berarti 2 rakaat salam. Tapi kalau sudah di luar ruku, ya tidak sudah imam. Sami Allah liman hamidah. Sami Allah liman hamidah. Kita ikut imam. Dengan niat salat zuhur terus. Dengan niat salat zuhur, salatnya kita 4 rakaat. Salatnya kita 4. Karena kita tidak terhitung lagi 1 rakaat dengan imam. Tidak lagi terhitung 1 rakaat dengan imam. Tapi kalau dapat 1 rakaat dengan imam, jemaatkan 2 rakaat. 2 rakaat. Kalau dapat 1 rakaat, misalnya awak datang, imam telah berdiri dari sujud rakaat pertama. Berarti tinggal 1 rakaat lagi. Awak datang. Waktu awak datang sampai awak imam tengah ruku, awak datang. Tengah ruku, kata Ustaz Allahu Akbar, ruku awak sampai awak ruku baru bagi imam. Baru bagi imam iktidal, berarti dihitung 1 rakaat. Tapi kalau Allah Akbar kecewa imam bangkit tahun, berarti tidak lagi dihitung 1 rakaat.
dapat sujud, dapat tahiyat akhir, ikut terus dengan niat salat zuhur 4 rakaat. Jadi hanya dapat pahala beberapa rukun itu. Berarti awak sembahyang itu bukan lagi sembahyang Jumat, namun salat zuhur. Bahwa tadi kita dengar makalah Abuya tentang iman. Di saat-saat sulit, jadi masa kita ini dikatakan masa sulit. Masa sulit. Kenapa kita dikatakan masa sulit? Karena banyaknya kebodohan. Mana bodoh ini apa? Dia tidak tahu membedakan mana baik dan mana buruk. Bukan pula sekolahnya tinggi. Nah, yang makna kebodohan itu bukan tidak ada sekolah. Kebodohan itu maknanya kita pengen belajar itu apa? Untuk bisa mengetahui mana yang baik, mana yang benar, mana yang buruk, dan mana yang salah. Jadi kalau sekolah penawar tinggi tidak bisa awak bedakan mana baik, mana buruk, itu tetap juga namanya bodoh dalam hukum agama. Dan maksud bodoh dalam hukum agama itu yaitu tidak bisa membedakan mana baik, mana buruk. Dan apalagi masa yang sulit itu? Masa sulit itu masa manusia menghiasi kejahilan dengan kemewahan, bermegah-megah. Itu juga masa sulit. Nah, kejahilan itu bukan lagi awak sodokkan. Kejahatan itu bukan lagi awak sodokkan. Bahkan awak bangga-banggakan, awak hias-hiasi, makna hias-hiasi itu awak anggap itu suatu yang hancur. Awak anggap itu suatu yang indah tentang kejahilan itu. Nah, itu dinamakan dengan masa-masa yang sulit. Maka di masa yang sulit ini tidak akan tentram manusia itu tanpa adanya keimanan. Tidak akan tenang manusia itu tanpa ada keimanan. Di posisi saat kita ini, kalau tidak ada iman dalam hati awak, tidak ada tentram awak tuh. Sama akalah. Apa lagi? Sabidagulah. Sabidadu. Maka dengan iman kita terlepas di masa yang sulit ini, maka perlulah kita keimanan. Maka keimanan itu letaknya di sir. Di pintu hati. Maka untuk membuka pintu hati ini perlu bimbingan seorang guru mursyid. Dicontohkan bagaimana? Mengapa para sahabat Rasul dulu, sahabat Rasul, baik itu beriman, rela nyawa melayang, rela harta habis, rela meninggalkan kesenangan duniawi. Kenapa? Karena langsung dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diletakkannya keimanan itu di sir, di pintu hati, Kalau awak letak keimanan awak di mana? Di angka. Cocok tabiat awak di mana awak? Tidak ada cocok, dilahi-lahikan, berisuk diulang balik. Untuk menempatkan keimanan di pintu hati inilah. Makanya banyak para ustaz-ustaz yang tamatan pesantren belum tentu
Belum tentu imannya itu macam-macam. Kamilah tamat pesantren, belum tentu iman itu terletak di pintu hati. Nah, di mana iman itu terletak? Di akal. Karena kabar itu, berita itu dikelola oleh akal. Untuk merasakan keimanan, iman itu kan kita merasakan kita ini hamba, Allah itu Tuhan. Untuk merasakan keberadaan Tuhan itu, yaitu disertai di pintu hati kita. Barulah namanya iman yakin. Iman yakin. Kalau dalam usul ada namanya syak, ragu. Nah, ragu itu iyo indah, tidak iyo jual. Nah, ada namanya ya yakin. Nah, ada namanya zan. Zan itu 75 indah, 25 iyo. Itu zan namanya. Sangka. Nah, awak di mana kok? Disangka, disak, diragu, atau diyakin. Nah, kalau letak keimanan kita di akal, itu hanya sekedar zan. Kita hanya menyangka Tuhan Allah itu sebagai Tuhan kita. Kita hanya menyangka Allah itu Tuhan kita. Kalau sempat datang uang ateis, diputar-putarkannya akal kita ceritanya hanyut. Nah, karena kita mempertuhankan Allah baru hanya sekedar sangka. Dia baru bersuara yang lain. Nah, itu dah kita awal dicekkan Tuhan kita Allah. Berarti masih sangka kita Allah itu Tuhan. Nah, maka dengan belajar kita mengetahui, itulah gunanya. Kita belajar angkaitul iman, akidah. Kita belajar usuluddin. Nah, itu gunanya bagaimana? Supaya kita tahu Allah itu Tuhan kita. Setelah belajar itu untuk meletakkan agar kita dapat yakin, itu perlu ada yang meyakinkan. Kenapa sahabat yakin? Ada yang yakin? Siapa yang meyakinkan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awak siapa meyakinkan? Mursyid. Kalau nggak bermursyid, YouTube. Nah, itu yang yakin aku punya Ustaz ini YouTube kok. Nah, sudah tak YouTube lain. YouTube lain, berpaling balik. Nah, jadi yakin itu kita dapat setelah kita perhatikan. Misalnya, itu hanya mendekat paham tidak sama ya, tidak sama. Kenapa kita yakin berusaha ke laut? Menurut perhitungan akal kita, di laut itu ada ikan. Kalau kita siapkan jari, kita siapkan biduk, payah menjaring, dapatlah laut. Itu dia ilmu kita, ilmu akal kita. Baru awak yakin mendapat jaring itu apabila ketika dapat ikan. Sekali awak dapat, barulah dia dapat. Walaupun mereka 10 kali tidak dapat, awak paksa tu. Awak paksa. Itu hanya mendekatkan paham. Maka untuk menempatkan iman yang yakin itu tidak terlepas dengan seorang guru. Jadi perlu aku sampaikan, apapun dulu itu. Masuk aku setelah dari Darussalam masuk ke Labuan Haji. 3 tahun aku ada di Labuan Haji. Kerajaan aku menimbul orang Sulu.
menerima pendaftaran mau masuk suluk, tapi aku dari bertarekat. Dari bertarekat. Karena dalam perhitungan mau jalan dekat dengan Allah itu amaliyah kita. Amaliyah kita. Aku selesaikan baca Al-Quran sehari, puasa tiap hari, dalam seminggu sehari cuma tinggalkan salat malam. Nah, salat malam, karena dalam ilmu aku cara dekat dengan Allah melalui itu. Nah, adalah orang mengaji mencerita. Tidak akan mau sampai ke Allah kalau tidak berarti tarekat. Tidak perlu nanti Abu ya itu kan berzikir juawa. Abu ya itu mengajar dan mengaji juawa. Yang penting kalau kita berbuat baik akan sampai kita kepada Allah. Pada saat itu yang ada hanya kepuasan. Yang ada hanya kepuasan di diri. Nah, gue halal masuk tadi. Yang berpikir tadi. Dapat ikut setahun, sebulan sekali tamat Al-Quran. Gue cuma yang ada. Puas cuma yang ada. Nah, karena malu masuk tarekat lah ambil. Abu kecil ya itu anakku. Gurunya mursyid Abu Jamjani. Ayahnya mursyid. Ambu mursyid. Seorang pun tidak dipercayainya. Dia malu. Masuklah tarekat. Setelah masuk tarekat, barulah kalau ada kalau bisa lah tahu mau ikut tarekat, itu mulai masuk tarekat ambu. Karena tentang rasa. Baru kita mendapatkan rasa itu melalui tarekat. Kalau awak pikir kepala memang indah. Kalau ada yang berpaham-paham itu awal dulu tuh, suruh dulu masuk tarekat. Beres setelah tarekat, jalaninnya, suruh bandingkannya. Nah itu. Maka yang membuat kita tidak menerima hal-hal demikian itu sebab sempitnya hati kita, sempit dada namanya, sempit dada. Penyebab sempit dada itu ada dua. Pertama, penyebab sempit dada itu karena keruhnya hati. Keruhnya hati. Kalau hati kamu, kado awak kan? Kalau hati kamu, berarti apa model hati kamu? Nah, awal hati kita itu bersih seperti kertas yang putih. Satu dosa kita lakukan, satu titik dengan banyaknya dosa kita lakukan, maka banyak titik hitam. Kalau kita kuala bertombok titik hitam itu ala membeku. Maka kalau keruh hati kita itu disebabkan oleh berkekalan berdosa. Apa yang sering kita lakukan di umat Islam ini yang berkekalan berdosa, yaitu meninggalkan belajar. Belajar hukumnya wajib. Selama awak mulai dari balik sampai umur beriko, awak tidak ada belajar agama, maka selama itu berdosa. Kalau sembahyang karena itu sembahyang Jumat. Hari kau awak berdosa, besok awak lakukan kewajiban. Nanti tidak berkekalan dosa. Tapi kalau memang tidak sembahyang juga, berarti selalu mengekalkan dosa-dosa. Penyebabnya itu keruh. Salah satunya yang paling berat meninggalkan belajar dan dosa-dosa lain juga. Itu akan sempit dada kita. Sempit dada. Yang kedua, penyebab dada kita itu sempit karena galau.
Jadi kalau iko tidak ada jalan awak asuh, iko tidak ada pas, itu tidak ada pas. Ini tidak ada kaca, iko tidak ada buku, tidak ada jalan orang galau iko. Tidak ada pendirian, tidak ada kejelasan. Maka penyebab galau itu ada karena masih ada orang yang lebih besar dalam anggapan kita selain Allah. Masih ada yang lebih besar dalam anggapan diri kita selain Allah. Selain Allah. Misalnya harta lebih besar dalam anggapan kita selain daripada Allah. Kerajo, keluarga, pendapatan, bermacam-macam. Makanya kalau ada misalnya lebih besar daripada Allah anggapan kita alam ini, maka kita akan ditimpa kegalauan. Misalnya kita anggap penghasilan awak yang tetap itu dari Jabi. Pas mulai ada hasil, galau tidak. Kalau abang kau proyek, salah hitung, bapak madam ya. Dan date itu terbaik tang uang sadulu. Galau tidak? Galau. Galau. Tapi kalau madam tidak lagi. Tidak lagi. Cuma mainan. Itu masih ada yang lebih besar dalam anggapan kita daripada Allah. Kita masuk karena yoida. Kalau busin ala laki itu, kalau patang kalau juga apa? Baru dapat bendang, ikut ada dapat calonnya. Calon dah masih calon. Alhamdulillah. Tapi kalau ini dari kepatang pun bukan lebih besar dari Allah. Tapi kalau sempat ada yang lebih besar ini itu dari Allah, tidak mengajinya kepada engkau. Itu mengaji tata jalan, pendaki pun dicari juga, dicari juga. Maka inilah yang menjadi fenomena dalam kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat kita saat ini. Apa yang bencana paling besar pada kita saat ini yaitu sempit dada. Penyebabnya tadi dua hal. Satu, sempit dada itu karena keruh hati. Satu karena galau. Keruh hati itu penyebabnya adalah mengekalkan dosa, tidak mau bertobat-tobat. Ala pun 40, ala 50, kami ajak pun malek, kami ajak pun itu yang pandainya pulau, yang pandainya ikolah menyebabkan keruh hati. Syukurlah kita yang sebagai salah satunya itu dengan fadl Allah diberikan kepada kita. Perlu kita ketahui kita bisa mengaji belajar itu karena fadl Allah. Karena padahal jangan awak salahkan, Allah memberikan itu kepada kita. Berarti itu tandanya apa? Allah sayang kepada kita. Bukan berarti kita hadir itu karena kehebatan kita. Kita hadir ini Allah sayang kepada kita. Diberikanlah fadlnya itu kepada kita. Agar apa? Agar kita mendapatkan kebaikan. Di satu hal keruh hati daripada meninggalkan dosa besar. Yang pertama itu yang lebih banyak meninggalkan belajar. Kita bersyukur kita telah dapat belajar. Tinggal yang kedua. Yang kedua tadi karena galau. Kenapa galau lebih besar? Ada yang lebih besar daripada Allah dalam anggapan kita. Memang ilmu akidah kita Allah Tuhan kita. Allah Tuhan kita. Tapi pas kali timbul sesuatu ke kita, tidak tekanan ke Allah itu dari Allah.
Yang tekanan kemana? Busuk hati kawan lah. Yang tekanan itu apa? Salah usaha lah. Yang tekanan itu apa? Karena tipu lah. Karena tipu lah. Akhirnya sempit hati kita, sempit hati dada kita. Untuk menghilangkan, untuk mendapatkan agar Allah itu lebih besar dalam pandangan kita daripada alam ini, tidak ada jalan lain kecuali menemui guru yang telah sampai dalam menjalani mengarungi lautan itu. Carilah masing-masing. Aku iko mursiko konco-konco aku cari musuh lain yang kita yakin dia dapat membimbing kita melalui lautan gelombang-gelombang lautan yang bergejolak di dalam batin kita. Makanya berbeda para ustaz-ustaz yang mengikuti Abuya. Apa salah satu bedanya? Kalau dulu sebelum awak mengikuti itu, awak agikan resepnya, aku mikir rusak ikut resepnya, Kini sama aku sebuah, aku mikir rusak dah, resepnya sebuah cuman baik abunya. Aku mikir rusak dah, baik abunya. Aku tidak sama agama. Kenapa? Karena intinya harus dengan mursyid. Karena kegalauannya itu di dalam batin, bukan di dalam kesehatan tubuhnya, bukan kesehatan tubuh. Maka usahakanlah, sering-seringlah. Kalau awak yang agak-agak jauh tapi iko, tidak ada tapi acuk usul ke sini, cobalah rabitah itu. Kalau misalnya selama kau awak rabitah seminggu sekali, usahakanlah tiap hari. Sekali sehari, yang ala sehari sekali, usahakanlah paling tidak 5 kali sehari. Supaya apa? Supaya hilang ananiah diri kita, keakuan diri kita. Tubuh kita ini dalam sangka kita saat ini orang yang paling gagah, orang yang paling sempurna, orang yang paling hebat. Namun ketika kita melihat kehebatan seseorang, ada yang lebih hebat daripada diri kita, maka akan sirna kehebatan kita. Makanya kita perlu mengenal guru kita itu, mengenal sosok guru kita itu, mengenal wajah guru kita itu, mengenal kebaikan guru kita itu, agar cerminan tabiat guru dan perjalanan batin guru itu terpancar kepada diri kita. Contoh, yang acok-acok nonton Ronaldo main bola, kalau ini main bola pasti turut juga gaya Ronaldo, walaupun acok tidak ada bola. Walaupun acok tidak ada bola, bahasanya itulah Ronaldo. Misal itu hanya mengatakan paham, kan? Kalau acok ini mencari foto-foto artis-artis India itu, yang laki-laki kok. Sahrukan zaman kami dulu. Bahasanya yang berjalan macam sahrukan lahnya itu. Macam sahrukan. Kenapa? Karena bersinar sudah pancarannya kepada diri kita. Karena itu saja bayangan di dalam diri kita. Kalau guntingnya sahrukan dari ke kanan, berarti gunting itu pasti ke kanan. Sudah menjelma tabiatnya itu kepada tabiat kita. Makanya para sahabat, mereka mampu menyempurnakan yang selama di jahiliyah, jahe, pemaleh. Ketika mereka dekat dengan Rasulullah, mereka lihat tabiat Rasulullah, mereka lihat kebiasaan Rasulullah, mereka lihat
kelakuan Rasulullah, maka terpancarlah tabiat itu kepada mereka. Apa indah? Akhirnya rela, nyawa hilang rela, harta habis rela, karena terpancar sudah tabiat Rasulullah itu pada dirinya, sehingga hatinya merasakan kenikmatan tersebut. Makanya jangan salah-salahkan. Iku aku mengaku aku mencari kira muhabbah. Kalau kami masih dengan tugadang dulu, kalau mau datang biku ustaz, ya. Bikulah. Kalau kini enggak, biku kamu baik ke pau. Padahal dalam agama, ikut cuma tapi tidak baik ke pau. Kenapa? Setelah saya cerna, tidak ada ubed yang ada untuk menyelesaikan sempit hati ini kecuali dengan bimbingan mursyid. Bimbingan Abu ya. Jadi jangan pula Ustaz, kalau apa sini guru, apa terserah. Yang penting carilah seorang guru sebagai teladan bagi kita. Makanya di dalam ilmu tarekat itu dijelaskan, bagi orang yang telah mati gurunya. Bagi si murid tarekat yang telah mati gurunya, wajib mencari guru yang masih hidup. Makna murid ini kalau murid berarti orang yang belum sampai, masih orang yang tahap belajar. Itu kenapa? Supaya bisa serna tabiat kita dengan menghadap wajah guru. Jemaah sekalian, itulah dua hal yang perlu kami sampaikan untuk melepaskan sesak dada tadi, sempit dada itu, yaitu satu, bersegera taubat, karena dosa itu obatnya taubat. Galau itu obatnya apa? Obatnya dengan berguru dengan mursyid. Makanya banyak kita setelah awak menyasar berpikir selama kau biko juo jahe aku biko juo nggak ada tanah itu Allah jadi aku taubat menyasar oleh Allah jadi pandang berarti itu satu langkah telah kita jalani. Tapi jangan berhenti di situ. Mereka balik galau, balik jahe. Balik galau, balik jahe. Makanya sering-seringlah jumpai guru. Itu tidak bisa pungkiri. Mengapa awak bersua dengan seorang guru, seorang abuya, seorang mursyid, mengapa bisa awak takut? Padahal kan ada takut ini, kan? Ini ada pada yang cemberah. Uang selalu mungkin ada sembahyang pokoknya ya enggak ada kecikan itu. Tapi ada bersua awak takkan awak sembahyang yang tiga. Padahal cuma kadang mati. Jangan tinggalkan salat, ittaqullah. Nanti awak. Ikon ada bersua jo mursyid, jo guru, jo abuya. Tidak kanakannya dosa itu. Takana sadonya. Itu membuktikan itulah guru yang bisa membawa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat, setelah taubat berarti satu langkah telah kita jalan, tapi jangan berhenti di situ. Maka harus kita hilangkan hal yang kedua, yaitu kegalauan dalam hati kita. Tidak ada obatnya kecuali dengan bimbingan guru yang mursyid. Demikianlah yang dapat kami sampaikan agar keimanan kita kokoh, bisa masuk ke pintu hati kita, di sir kita itu, yaitu dengan bimbingan guru atau mursyid. Jadi demikianlah, mungkin ada pertanyaan, kita persilahkan.
Terima kasih kepada murid muda yang sudah memberikan penjelasan ilmu kepada kita. Mungkin seperti biasa, sini mungkin ada pertanyaan. Mikrofon ini kami gilir dari arah kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Langsung wabarakatuh. saja ke pertanyaan terkait dari makalah yang dibacakan oleh Dayat tadi. Jo berikut dengan penjelasan dari guru kita Mudir tentang masalah keimanan. Jadi yang ingin kami pertanyakan Mudir menyinggung tentang kita harus mengenal diri baru kita dapat mengenal Tuhan. Apa tadi? Kenalah dirimu maka engkau akan kenal dengan Tuhan. Lalu tadi Murid juga menjelaskan tentang pintu daripada keimanan itu adalah terletak di hati. Jadi yang bertanyakan kemudian korelasi antara kita mengenal diri dengan Allah berhubung tak antara letak keimanan itu yang ada di dalam hati, dalam artian yang pernah juga kita dalam buku itu mengenal diri itu bukan dengan jual kayu, jual dengan jual rasuk. Jadi apakah satu kesatuan antara keimanan yang terdapat dalam satu pintu dalam hati juga kita dapat berkesinambungan atau dapat mengenal Allah dengan cara pintu hati tersebut. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin bertanya Mudir, sebagaimana yang Mudir terangkan tadi, bahwasanya kalau kita galau, namun kalau kita galau, datanglah kita kepada Abuya selaku mursyid kita. Namun kalau kita tidak dapat acuk-acuk datang, paling kurang kita berbita. Kau tak sekali 2 kali, kau dapat 5 kali sehari untuk menghilangkan kegalauan kita tadi. Jadi kami ada juga berdiskusi semua kawan yang lagi berbaiat tarikat. Terkadang membuat juga supaya kita bertawajuh sesekali oleh kawan kita kok masih ragu dah beberapa takut, tapi ambo kasih rek. Jadi itulah Mudir kan, memang gogo itu lain pun ajuk juga menjadikan tentang habitat ko, dan di dalam makalah Abuya pun ajuk juga dibacakan dan diserahkan oleh guru gitu. Jadi Mudir untuk memperjelas lagi apa sebenarnya habitat ko, mungkin bisa Mudir berikan contoh atau meningkatkan paham lah kepada kami
Mungkin itu saja mudir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sudah ada 2 penanya. Mungkin kita lanjutkan dengan 3 penanya. Saya akan jawab pertanyaan Mudir. Pertama, tadi Mudir menyinggung dengan tarikat. Kalau kita tidak bertarikat, apakah bisa hudur hati kita dalam sholat? Sedangkan saya pribadi sudah bertarikat, terkadang tidak mau hudur, Mudir itu terus aja. Tetapi nanti ada kiat yang mungkin Mudir kasihkan, terkadang khusyuk, kadang tidak. Tetapi kalau untuk tarikat, tawajuh, insya Allah istiqamah. Karena disingkir pertama di pesantren ada tawajuh, di Gosong juga ada, di Haba juga ada malam Jumat. Tetapi mari kawan-kawan kita harus istiqamah. Setiap malam satu Abu yang menyampaikan maksimal 1 kali seminggu itu harus kita bertarikat. Kalau sudah mengambil tarikat, kalau enggak nanti lupa. Pak Bilang sampaikan tadi, nanti lupa nanti kegiatan yang sudah bertawajuh. Itu mungkin yang saya sampaikan secara pribadi. Terima kasih Mudir. Mungkin Mudir nanti bisa menjelaskan. Sekian demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menanggapi penyampaian Sahib Dedek tadi, Sahib kawan kajian. Jadi untuk mengenal diri, baru dapat awak mengenal diri seperti yang saya sampaikan tadi, harus ada yang mengalahkan diri kita. Baru tahu awak miskin kalau ada tetangga itu kayo. Tapi kalau sama-sama bikin, nggak tahu awak bikin tuh, nggak tahu apa posisi awak miskin. Kalau awak sakit, baru tahu awak itu sakit kalau ada daki awak yang sehat. Tapi kalau saya dulu sakit, contoh awak di rumah sakit, awak cari yang lain itu ditahan daripada awak. Kira-kira tahu awak yang sama kita ikut peringatan atau tidak? Tidak. Ini yang ditahan berarti awak. Yang paling segitu pun boleh sakit apa. Tapi kalau awak dikelilingi oleh orang sehat, you punya sakit, you punya sakit, maka baru bisa kita akui kita ini hamba yang lemah, hamba yang hina. Kalau tahu kita Tuhan kita itu yang maha sempurna, yang maha berkuasa. Kecekan aku apa? Mengetahui sifat jalal dan jamalnya Allah. Baru bisa kita ketahui sifat jamal dan jalalnya Allah apabila terasa kepada kita kekuasaan dan kebagusan Allah. Itulah kalau di tasawuf dikatakan tajalli. Sudah terlihat kepada kita sifat kebagusan jamal dan jalalnya Allah. Berarti baru bisa awak kenal kita. Itu juga pada ujungnya jawabannya. Berarti kita belajar dengan guru yang bisa mengenalkan sifat jalal dan jamalnya Allah, yang bisa menitipkan ke dalam hati kita terasa kepada kita sifat jalal dan jamalnya Allah, terasa pada kita dijaga oleh Allah, terasa kepada kita dilindungi oleh Allah, terasa kepada kita selalu diberi oleh Allah. Terasa itu cerita terasa, berarti melalui jalan tarekah juga. Makanya tarekah ini lebih banyak orang mengambil dalilnya man naksaha siapa yang mengenal man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Walaupun itu bukan hadis sebagai ulama mengatakan, cuman itu bisa menjadi konsep dalam kehidupan. Siapa yang tidak mengenal dirinya, dia tidak mengenal Tuhan
maka patut kita kenal dulu, kita ketahui dulu kelemahan kita dengan melihat ada yang lebih besar, yang lebih agung daripada kita. Man arafa rabbahu faqad fasada jasadahu. Siapa yang mengenal Tuhannya maka hancurlah dirinya. Maksud hancur ini hancur sombong awak, hancur ego awak, hancur keakuan awak, hancur kehebatan awak, hancur satu-satunya yang sifat ketuhanan. Allah, berarti kegagahan kita akan hancur kalau kita telah mengenal Allah. Yang hebat itu siapa? Allah. Ini yang tak sehebat kan Allah. Tapi kalau sudah dikatakan oleh kehebatan Allah, hancur kehebatan kita. Ada yang menjadi oh dia tahu ada tenaga dari Allah. Tidak jadi orang menjadi kalau tenaga itu, oh saya tampil itu, saya tampil dari Allah itu. Jadi ada awak menampal keluarga kian, tekan awak, oh itu salah. Ambo sehat iko diberi Allah, ambo dapat resiko salah. Ini tidak jadi. Ini tidak jadi. Berarti baru kita mengenal diri kita, baru kita mengenal Tuhan kita. Kalau kita kenal diri kita, untuk mengenal diri itu harus kita rasakan ada yang lebih besar, yang lebih berkuasa daripada diri kita. Itu kita berdapat tidak lain jalannya kecuali jalan tarekah. Jalan tarekah. Kalau jalan sakit, sehat hilang. Karena ada tua-tua sakit terasa. Ada bulu di sini, bulu di sini. Ya Allah, Engkau yang menyembuhkan. Sehat lumpuh. Dokter ini yang kepala yang hebat di Jawa. Dokter ini di ambil latihan gue Jawa. Hilang sarta kita gitu. Jadi menyambung penyampaian Imam Mauli tadi, Rabitah tadi bermacam-macam. Akal kita itu dia hanya menerima gambaran. Khayal itu gambaran. Yang tergambar masuk, yang tidak tergambar tidak masuk. Dan Allah tidak tergambar. Dan Allah tidak tergambar. Kalau tergambar namanya imkan. Yang mungkin boleh sudah ada, boleh yang tidak ada. Contohnya orang bayangkan macam kudu besayok. Ada kudu besayok. Ya. Macam gambar-gambar apa itu? Itu imkan namanya. Imkan. Terbayang di akal awak indah. Terbayang kalau awak cari, berarti diikut kudu ada sayoknya. Terbayang. Maka selama ini akal kita, khayalan kita, bayangannya apa? Yang ada sesuatu yang kita lupa kepada Allah. Bayang kita jabi, bayang kita jahim, bayang kita kabung sawit, bayang kita ayam jantan, bayang kita apa lagi? Banyak bayangan yang di akal kita itu. Kalau yang muda-muda produksi rancak, itu bayangannya akal, bayangan yang melupakan kita kepada Allah. Makanya kita membayangkan wajahmu supaya kita terfokus memandangkan seseorang yang ia dekat dengan Allah. Dengan terbayang itu baru tekanan perbuatannya, teringat sifatnya, teringat tabiatnya, terasa kasih sayangnya. Maka akal kita ini disuruh berabitah kepada orang yang dekat dengan Allah. Bukan kita mempertuhankan ini. Mempertuhankan itu namanya akidah keimanan. Kita anggap dia itu sebagai Tuhan. Ada orang anggap guru sebagai Tuhan? Tidak.
Awak hanya berlatih supaya menghilangkan khayalan, bayangan akal kita ini kepada sesuatu yang positif. Sesuatu yang positif. Awak tujukan ke Allah bayangan awak. Tujukan ke Allah. Awak ini kenal Allah. Jangan begitu. Karena akal sifatnya menerima bayangan, gambaran. Maka disirnakanlah bayangan kita ini, khayal kita ini dengan orang yang dekat dengan Allah. Itu bayangan gambaran kita, barulah teringat awak kebagusannya. Dengan ajarannya itu kan ketika kita ingat sifatnya, pasti yang terkadang apa anjurannya? Apa anjurannya? Berzikir, berbuat baik, ikut salah, ikut indah, terbayang itu. Jadi ketika ada awak buat sesuatu yang salah, karena awak terbayang dia, maka sesuatu yang salah itu tidak jadi kita laku. Oh, berikut yang benar rupanya. Nah, jangan lupa. Makanya para mursyid itu dalam tarekat barulah diajarkan setelah rabitah itu, maka bayangkanlah asma, tulisan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berbeda kalau kita kecilkan syirik, kita menganggap sesuatu itu sebagai Tuhan, atau sesuatu itu bersifat seperti sifat Tuhan. Kalau itu awak begitu, awak tidak bisa lagi berubah. Ke dokter tidak bisa, kemana tidak bisa. Kalau dalam akidah anggapan awak, pel itu yang menyembuhkan awak, syirik juga. Kalau dalam anggapan awak, lagi itu yang mengelimakan awak, syirik juga. Syirik juga. Yang dikatakan syirik, kita mengadakan orang yang bersifat seperti sifat Tuhan. Itu syirik namanya. Syirik namanya. Kalau kita berabitah sebagai tarbiyah untuk melatih khayal kita jangan berpaling kepada sesuatu yang baik, itu bukan syirik namanya. Bukan syirik, itu namanya mengingat ilmu. Mengingat ilmu. Kalau kita ingat ilmu, siapa yang tekan? Gurunya. Nah, siapa yang teringat kita? Gurunya. Maka kalau kita ingat gurunya, teringatlah ilmu yang diajarkannya. Makanya apa kecil Abuya? Kali ini ibarat pelampung batang pisang, dibutuhkan untuk menyabaham. Alasan menyabaham kami tinggal. Dicontohkanlah mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jibril hanya mengangkatkan sampai Sidratul Muntaha. Ketika sampai berjumpa dengan Allah, Jibril sama indah? Tidak. Makanya kecil Abuya, ketika engkau sampai kepada Allah, engkau teringat lagi kepada guru, itu namanya turun. Turun. Berarti sudah hilang Allah. Nah, berarti kalau turun awak balik naik. Naik. Berarti kembali ingat ajaran guru itu, ingatlah Allah. Baru rabitah ini bermacam-macam. Ada yang masih sekedar menghayalkan gambar wajahnya. Ada yang sudah sampai kepada sinar tubuh guru itu terpancar ke sinar tubuhnya. Itulah macam contoh tadi Ronaldo. Ala bersinar tubuh Ronaldo itu, maka berubahlah tabiat kita ketika main bola macam Ronaldo. Itu ala bersinar namanya itu, terpantul cahaya guru. Itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada yang ia itu bergerak sudah dengan gerak guru. Mana yang terhasilnya bisa baik dengan ajaran guru. Inyo berjalan ke tanah guru.
Dengan teringat guru itulah baru tetap ia bisa berzikir dengan Allah. Kalau ada tatap bisa awak ingat guru, maka tetap zikir itu akan jalan di dalam hati kita. Karena Abu Yus, anak Abu Tito Pau, menanya kepada Abu Mahabbah, Abu Ya, bagaimana rabitah itu sebenarnya? Maka Abu Ya menjawab, rabitah itu tidak ada batasnya. Tapi kalau rabitah saya tidur dengan keluarga saya dengan guru saya. Dengan guru saya. Awak jangan ada jalan lah. Aku sebenarnya itu. Maknanya aku dengan mengingat guru itulah baru tersebut zikir di dalam hati kita. Jangan loh. Aku ini tak pikiranmu, tapi guru dari terbayang, aku ada tuh. Itu namanya zikir angan-angan, tidak akan berjalan selalu. Itu cerita dalam tarekat. Begitulah Rasulullah mensirnakan batin-batin sahabatnya itu. Nah, lain ada lagi mengeluh, dari paku tidak ada mengeluh, dari tikas tidak mengeluh karena sudah terpancar. Mereka berjalan dengan Rasulullah SAW. Yang ketiga kambing tadi yang terikat. Kalau yang menunjukkan kalau kita tidak berterikat, kita tidak akan mau hudur hati kita, tidak akan kusuk solat. Karena kalau pun berterikat, kadang hilang. Makanya sudah sering disampaikan oleh ulama-ulama sufi, baik Imam Ghazali sebagai pakar penguraian tasawuf, yang menguraikan tasawuf itu yang lebih baik kan Imam Ghazali, yang menguraikan bukan mengajarkan ya. Yang menguraikan di kitab-kitab. Imam Ghazali itu masyhur sebagai Hujatul Islam awalnya. Jadi di situ sudah jelas disampaikan oleh Imam Ghazali bahwa kita tidak akan dapat mengingat Allah kalau belum hilang diri kita, kesombongan kita, keakuan. Hilang kesombongan itu bisa disernakan oleh seorang guru. Makanya kece awak kadang mau berzikir tidak. Kalau tidak ada bimbingan, makanya kalau Abu Mahabbah dia lebih menekankan perbagus rabitah kepada guru, baru bisa bagus zikir kita kepada Allah. Cinta kita baru ke guru, baru bisa kita cinta kepada Rasulullah. Jangan kita katakan kita cinta kepada Allah kalau tidak cinta Rasulullah. Jangan kita katakan kita cinta kepada Rasulullah kalau kita tidak cinta kepada guru. Bahwa mengenal Rasulullah kalau tidak dikenalkan guru. Bahwa mengenal Allah kalau tidak perjuangan Rasulullah SAW. Itu dalam ajaran tauhid tasawuf, salah satu jalan yang diurai, yang dikemas oleh para ulama-ulama yang telah merasakan keberadaan Allah itu ada. Diurailah dengan jalan tariqah. Kalau tidak ada diuraikan, dikemas mereka, maka kita masing-masing cari sendiri. Jadi ada yang mencarinya ke bawah batang kampung, ada yang mencarinya kemana lagi? Kemana mencari Habib? Jadi cari itu. Maka carilah guru yang kita yakini, kita sampai kepada Allah. Pakai imam tadi, kita jarang bisa sampai kepada guru, berarti sering-seringlah berabitah. Itu tidak syirik. Makanya kalau Bang Padang sebagai tarekat itu juga ini sengaja foto gurunya itu di bukunya sembahyang. Datang uang syariat, syirik kecewa, syirik kecewa. Padahal waktu hanya untuk melatih. Jangan bilang wajah guru sebelum ia mengingat Allah. Sebelum dia mengingat Allah.
Cuman untuk menghilangkan fitnah itu, sebagian tarekat masa Banjar itu dihilangkanlah foto-foto tersebut. Nah, karena nanti bisa dianggap sujud kepada makhluk. Nah, pokoknya dua guru yang mencari langsung, kalau kita besaran ke masjid sambil sujud itu mampu dihamban, karena itu biasa awak. Apabila salam, sujud itu biasa itu. Biasa makanya kadang kalau kita cari dulu pun masih siap punya duduk di kursi itu. Nah, supaya awak jangan sampai sujud. Kalau mau apa para kudikirnya itu tidak. Karena haram sujud selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya aku kejen teruji, sayalah engkau kepada gurumu, tapi jangan sampai batas engkau cinta kepada Rasul. Jangan sampai kau anggap guru itu sebagai Rasul. Karena dulu itu karena jalan itu, dan gurunya ada kelebihan, dianggap banyak bermukjizat sama seperti Rasul. Keluarlah ajaran Millata Ibrahim dan bermacam-macam. Yakinlah engkau kepada Rasulullah, percaya kepada Rasul, tapi jangan sampai batas ketuhanan. Tidak boleh. Ada batasnya. Kalau guru, ya guru. Kalau Rasulullah, ya Rasulullah sebagai utusan Allah. Kalau Tuhan, ya Tuhan. Jangan kita anggap guru itu sebagai Tuhan. Nah, demikianlah. Mari kita berzikir. Semoga dengan zikir ini Allah tambah-tambah keimanan kita kepada Allah. Allah tambah-tambah keimanan keluarga kita, orang-orang yang dekat kita kepada kita, dan orang-orang yang sayang kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Rasulullah Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لكل نية صالحة الفاتحة. رحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله
la ilaha illallah, 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 illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت عليها نموت إن شاء الله تعالى من الآمنين إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اطلب لنا من إحسانك واطلب لنا من إحسانك واطلب لنا من إحسانك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك ونستغفرك من كل ذنب عظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اسم استفى من قرأنه لا إله إلا الله حديث الرسول المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته أجمعين اللهم قد اشترينا مثل ما قرأناه كذا وكذا من لا إله إلا الله لنفسنا ولأبنائنا ومنا الشغل ولجميع المشايخنا والأولياء إليه والشهداء والصالحين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين اللهم اركض من قرنا من لا إله إلا الله سبسمنا اجري رحمتك ونعمتك ونعمة وعافية والصحة والسكر على الطيب والصبر علينا لا بيننا وسعتنا المسلمين عما يا رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله الكريم وبكلمة الله التامة التي لا يجوزها الأبر من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يخرج منها من شر ما ذرى في الأرض ومن شر ما يخرج فيها ومن فتن الليل والنهار من طارق الليل والنهار إلا طارق يطرق الغير يا رحمن ربنا لا تجعل قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي
خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا الله يا رحمن يا رحيم استجب دعانا يا مجيب السائلين. وتمام الدعوة فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبي سيدنا محمد